Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kandang Budi Luhur. Terima kasih banyak kembali lagi di channel YouTube Kandang Budi Luhur. Terima kasih banyak teman-teman sudah ngelihat berbagai macam konten yang kita sajikan buat teman-teman di rumah. Nah, teman-teman, pada kesempatan siang hari ini alhamdulillahirobbilalamin kita sudah ada di Bantul, Kasihan Bantul ya. Kita juga nanti mungkin sedikit tanya nih kenapa kok daerah ini dinamain Kasihan ya. Mungkin kalau orang sini kan bisa jelasin. Nah, teman-teman, kebetulan Budi Luhur kali ini sobo kandang di Amanah Farm ya. Amanah Farm ini juga eksis di media sosial ya. Pernah bagi-bagi kaos. Ya kan? Alhamdulillah. Masih ada kaosnya? Habis. Habis ya. Kalau masih ada kita bagiin ke teman-teman. Terus beberapa kali juga muncul di berbagai macam channel YouTube ya. Kita juga udah sempat komunikasi. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa jumpa langsung dan beliau Mas Wais. Panggilannya apa? Mas Arif. Oke. Mas Arif teman-teman. Mas Arif, kenalan dulu ke teman-teman Kandang Budi Luhur, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif dari Amanah Farm. Lokasi farm kami di Pelurugan, Tirto Nirmolo Kasihan Bantul, tepatnya di utara pabrik gula Madu Gesmo. Oh, mana di pabrik? Sebelah sana ada. Oh iya di sana. Ya, jadi kalau dari ring road itu kita utaranya. Kita utaranya. Jadi boleh dikatakan farm kita ini masuk di dalam kota. Ya, Karena masih di makanya dalam saya ring tadi road. lihat maps agak nggak percaya. Iya. Ini ada di kawasan padat ada farm. Betul. Karena memang embrionya udah dari lama. Oh, 2010 Bapak itu posisi memang sudah ternak sapi di sini. Udah lebih dulu Betul. dibandingkan rumah-rumah Dibandingkan ya pemukiman di sekitar gitu. Jadi resistensi tertolak lah ya. Karena lebih dulu kandang. Iya, insya Allah tapi tetap kita jaga lah biar nggak mengganggu juga. Oke, Bapak juga kayaknya sesepuh di sini kan. Oke, Iya, tadi mungkin sedikit saya juga penasaran kok namanya Kasihan daerah sini. Kalau sejarahnya yang jelas itu memang ini ya Tat, ya area-area yang dulu dibagi. Kalau lebih tepatnya kenapa kecamatan kita disebutkan Kasihan, itu sebetulnya hubungannya bukan dari arti bahasa Indonesia. Betul. Tapi memang wilayah ini disebut Kasihan gitu. Jadi kalau diartikan dengan bahasa Indonesia memang bukan ke arah situ. Oh iya, makanya kalau orang mikir kan mungkin daerah ini dulu di Kasihan ya kan? Oke. Insya Allah enggak, ya. masyarakatnya makmur sih. Insya Allah. Insya Allah gitu tuh. Sudah tergambarkan ya dengan Mas Arif ya. Oke Mas, kita mau bahas ke teman-teman Kandang Budi Luhur pada kesempatan siang hari ini. Ya kita kan melihat Mas Arif ini tadi juga kita udah ngobrol ya, mulai peternakan ini masih tergolong baru ya. Kalau Mas Arifnya? Secara ini ya konsep modernnya ya di situ manajemen baru itu sebetulnya kita masuk di tahun 2020 ini memang benar-benar konsepnya dibuat bisnis lah ya. Ya betul. Okay. Kalau Bapak kan sebetulnya masih perbandingan 50 hobi 50 bisnis. Oke. Gitu. Oke. Nah, jadi dengan tahapan dari 2020 kita lihat tadi ya, dijelasin kita udah lihat dari kandang awal, embrio awal, kemudian kandang penggemukan pertama, kemudian ditambah kandang breeding, dan sekarang teman-teman kita berada di kandang baru. Belum pernah diinjek sama domba? Belum, karena baru jadi juga. Baru jadi. Kapasitas berapa ini? Estimasi kapasitas 200 sampai 250. Oke, cukup sampai di situ, nanti kita bahas di video kedua untuk bedah kandang. Siap. Oke. Nah, perjalanan di 2 tahun ini lebih banyak penggemukan. Iya, betul. Dari konsep bisnis awal kita masuk ke modern itu kita memang dengan masuk di lini di penggemukan itu. Penggemukan, betul. Ya. Nah, kita mau bedah mungkin di sisi itunya dulu. Siap. Gitu sampai akhirnya kemudian Mas Arif juga kita lihat breeding juga, ada berbagai macam jenis ternak saya lihat juga gitu ya. Nah, di 2 tahun awal ini kita hitung 2 tahun ya. Ya, Terhitung 2 tahun awal penggemuk. Ya. Konsep modern yang beliau maksud ini tadi teman-teman ya. Jadi benar-benar peternakan ini bukan hanya
hobi, bukan hanya Betul. saving money. Betul. Ya tapi dia dibuat satu cash flow yang jalan gitu. Nah, kesulitan yang dirasakan Mas. Kalau kita tanya untung nggak, pasti untung dong, karena ini buktinya bangun kandang lagi. Alhamdulillah. Gitu kan. Tapi kan kalau kita menyajikan ini ke teman-teman tentu tidak semudah itu juga dong. Iya, ya kan? betul, Nah, betul. jadi mungkin cerita dulu lah gitu. Penggemukan di awal seperti apa, nemu ritmenya seperti apa. Kematian pernah nggak di atas 5% kayak gitu. Ya. Wah, cerita ke teman-teman. Jadi sebetulnya masuk di kalau 2 tahun tadi yang Ustadz VI sampaikan itu 2 tahun fattening betina. Fattening betina. Kalau 2020 itu kita fattening tapi khusus Kurban. jantan. Oh, waktu kita jumpa itu pertama ya. Itu untuk kurban. Itu kita sudah masukkan konsep bisnis di situ, betul. Di situ ada perhitungan bakalan masuk, terus pakan berapa, ketemu HPP, terus harus kita jual berapa. Disitulah manajemen secara modern masuk. Oke, Karena berarti di awal tahun 2020 dimulai dengan fattening kurban. betul. Kalau kurban mungkin saya nggak usah perpanjang lebar bahas ya, udah pasti untung kan? Iya, ya kan? Insya Allah, Insya Allah untung, karena momentum. Betul, momentum tenang panen ya tadi ya. Nah, ini kalau Ustadz Faris nonton video ini ya besok dia selesai belajar di kandang leluhur. Videonya juga kita tayangin, ya beliau harus mulai juga di Bismillah, fattening iya. kurban kan? Betul. Pasti untung. Insya Allah. Itu pertama kali jual kurban udah langsung untung. Karena memang sudah ada permintaan. Pasarnya jelas. Jelas. Betul. Pasar Minimal jelas. keluarga terdekat. Betul. Saudara itu jelas. Yang kedua mungkin relasi. Yang ketiga tetap kalau kita mau bicara pasar dan mayoritas kita alhamdulillah di wilayah yang muslimnya lebih banyak, dengan adanya dukungan media sosial itu juga lebih memudahkan lah Sohibul itu untuk memilih, apalagi kondisi-kondisi yang sempat kemarin ya 2 tahun 2 tahun kemarin pandemi ya, alhamdulillah juga media sosial ini membantu banget. Sohibul nggak perlu datang ke kandang, kita bisa komunikasikan via sosial media, udah deal, transfer mau dikirim gimana. Gitu. Siap. Oke, itu awal kurban nih. Kita masuk ke betina. Iya. Tadi saya minta cerita dong ke teman-teman perjalanan betina, karena kita juga tadi habis diskusi bahwa tahun ini teman-teman fattening itu memang lesu, ya. Iya. Kita nggak tahu nih kenapa ya, keadaannya seperti ini. Betul. Gitu. Ya, bakalannya dibilang nggak ada. Iya. Di harga bakalannya dibilang naik, harga jualnya juga naik. Betul. Iya kan? Dibilang permintaannya sedikit, tapi tukang sate motong terus. Iya kan? Betul. Nah, mungkin nggak cerita. Iya, kalau di betina ini memang kondisinya sangat dinamis ya. Dulu mungkin bakalan 2 tahun yang lalu ya, kalau saya nggak salah ya tadi ya, itu mungkin kisaran 40 ribuan. 40 ribuan. Main di awal masuk dulu. kandang tuh, udah timbang di kandang. Tapi kondisi-kondisi akhir di sini pasti banyak pemain baru juga. Betul. Untuk di lini itu tadi, lini fattening, mungkin di situ juga kondisinya banyak permintaan bakalan gitu. Dan itu jadi satu tantangan di akhir-akhir tahun ini kita kesulitan bakalan tuh. Kalau tadi Ustadz sampein memang bakalan ada iya. Betul, cuman harganya ini. Harganya masuk nggak di perhitungan HPP kita nih. Betul. Karena harga jualnya kita juga harus mengikuti Harga kebutuhan pasar juga. Betul. Gitu. Jadi masalahnya itu sebenarnya kan kalau bakalannya naik, jualnya ditimbang masih masuk ya. Iya. Tapi kalau dia udah jogrok, Wah, itu atau agak timbangannya seharga jual juga agak susah. agak susah ininya ya Tat ya. Cuman namanya juga tantangan. Kita pernah coba juga, pernah coba dengan kondisi timbang di supplier, terus kita recovery di sini ya, kondisinya memang ada, alhamdulillah masih ada. Perhitungan keuntungan masih ada. Oke. Artinya yang paling berat itu kondisinya adalah bakalan selama fattening betina ini. Betul. Nah, permasalahan bakalan ini tentu bukan hanya soal harga dong, ya kan? Iya. Tadi saya tanya di awal, kematian banyak nggak di awal-awal kematian? Kalau sebetulnya kalau kematian ini jelas setiap
pengadaan Heeh. itu ada. Ada. Cuman tinggal kita komunikasikan ke supplier bagaimana. Oh, gimana misalnya? Ada perjanjian dulu nih. Oh. Kalau misalkan kondisi Jadi, masuk, bahasanya itu dapat garansi ya. ya offering lah, kita offering. Ada supplier yang memang putus, jual putus tuh ada. Biasanya nggak balik lagi. Betul, kondisi itu juga ada. Ada juga yang bisa memberikan jaminan lah, jaminan kondisi bakalan masuk sehat sampai 1 minggu. Itu dengan catatan memang treatment kita ya. Treatment kita sudah sesuai apa yang memang harus dilakukan pada saat bakalan itu masuk. Service after sale-nya ya. Betul. Jadi komunikasi penting ke beberapa meskipun mitra kalaupun supplier. ada kematian digantinya nggak 100% nggak masalah sebenarnya, asal nggak minus banget ya. Ya yang balik lagi ke komunikasi kita aja. Ya itu perjanjian memang itu. betul. Butuh apa ya? Butuh pengalaman juga nih Tat. Sebenarnya nggak asik juga bagi saya, juga pernah nyuplai bakalan. Sebenarnya tantangannya besar bagi Iya, supplier itu. betul. Ya, bakalan yang kita bawa kita kasih kasih ke pembeli gitu ya. Ya kita harus benar-benar jamin bahwa bakalan ini sehat. Betul. Udah sehat pun masih dikomplain, apalagi sakit ya kan? Iya. Deg-deg, padahal marginnya juga nggak banyak. Betul. Nggak banyak. Ya, kita tahu sih Iya, memang jadi kondisi resikonya besar. betul kondisinya. Tapi juga kalau beli di supplier yang dia hanya ngumpulin sementara di kandangnya dikasih makan hanya sebatas dikasih juga bahaya sebenarnya. Oke. Untuk masa-masa ketika kematian bakalan itu sampai ada berapa ekor? Satu periode biasanya masuk berapa ekor? Kalau tiap trip kita paling enggak 50 kan? 50. 50. Itu kan setiap periode pasti ada kematian. Ya. Yang paling banyak itu di angka berapa dari 50? Kalau dalam satu trip itu paling banyak kita pengalaman 3. 3. Iya, Itu udah paling banyak. Ya, tapi memang kondisi faktornya tetap dari awal masuk. Betul. Jadi sampai di kandang kondisinya sudah lemes, kita info ke supplier, ya nanti di situ ada negosiasi lah. Oke, paham. Jadi sampai akhirnya menemukan ritme, meskipun kan kadang dari pengalaman yang ada, yang mati ada nih, tapi kan ada masa-masa di mana kita juga dari yang lemes itu dia bisa sembuh dengan treatment. Betul. Berapa lama menemukan formulasi itu? Bisa settle pada saat kita bisa menentukan si ternak ini bakalan lanjut kita treatment tahap kedua atau tidak. Itu mungkin kita jalan 1 tahun lah kan. 1 tahun. 1 tahun fattening itu kita udah bisa nemu ini. Oke. Karena setiap peternak beda-beda. Iya. Ya kan? Misalnya kayak saya nggak tahu nih di Amanah itu motongnya berapa hari setelah masuk, ya kan? Treatment obatnya apakah semua sekaligus, atau obat cacing yang ditaruh di nomor berapa nih gitu di hari keberapa, kan beda-beda. Betul, beda-beda. Artinya menemukan itu 1 tahun. Iya, 1 tahun. Tetap butuh waktu. Dan masih banyak tahapan belajar ya Kak. Jadi kalau dibicarakan menemukan semuanya belum. Oh, belum. Tapi setidaknya mengurangi resiko lah. Oke. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya itu, apakah dari satu periode pertama penggemukan dengan pakan jadi ya, beli ya? Akan jadi Beli complete fit. Complete fit. Iya. Ya. Itu kan juga tidak serta merta ternak langsung gemuk dong. Betul. Pernah nggak pada satu periode pertama itu ngebedain ternak gemuk sama enggak aja belum bisa gitu? Iya. Ngerasa gitu nggak? Iya dong, pasti. Kita udah pede ya. Oh, ternak ini udah 2 bulan lah gitu. Betul. Datangin pembeli bilang belum full. Belum full. Pernah. Nah, sampai nemuin bisa ngelihat ternak ini, bisa menilai ternak ini gemuk, atau sampai bisa menggemukkan, itu waktunya juga berapa lama itu? Mungkin sampai saat ini lah. Sampai saat ini. Iya, betul. Karena gini ya, perbedaan penilaian ya dari penilaian. kita peternak, terus mungkin teman-teman yang motong gitu ya. Itu mereka juga punya target sendiri, perhitungan sendiri. Kita juga punya target sendiri, periode, batasan waktu, terus intake-nya juga. Kalau dibaca dari recording bagus nih, tapi finalnya ya yang menilai teman-teman yang motong kan. Apalagi gagal ya. Iya, teman-teman motong di situ yang menilai ya. Ya kita tetap jadikan evaluasi kan. Makanya kalau Ustadz tanya kayak gitu sampai detik ini lah, sampai detik ini kami masih belajar. Tapi setidaknya tahapan itu
ada progres. Jadi ya kita pengen teman-teman kandang budi luhur juga tahu bahwa Iya, nggak semudah yang dibayar. betul. Tapi cuan atau enggak, kalau ditanya itu ya pasti cuan, ya kan? Pasti menguntungkan. Iya. Ya kan? Apalagi tadi saya ulang, ini kandang baru gitu ya. Kalau berani buat kandang baru ini pasti ngelihat peluang. Betul. Ya kan? Insyaallah. Bahwa dunia ini masih asyik gitu. Tadi belum kenalannya belum dalam, baru nama nih. Iya. Ini 2 tahun beternak ini aktivitas sebenarnya ini sebagai apa? Iya, Tat. Kalau saya sih masih ini, Tat, masih karyawan. Karyawan. Ya, perusahaan swasta di telekomunikasi. Betul. Dan memang dari Bapak itu memang kondisinya memberikan satu nasihat ya. Nasihat bahwa ya kita cari pengalaman di luar boleh, tapi setidaknya tetap kita harus punya satu tekad atau paling tidak satu impian untuk bisa bermanfaat. Itu. Nah, itu yang mungkin jadi motivasi saya untuk tetap juga menjadi wira swasta. Gitu. Jadi Bapak punya pesan, setidaknya kalau kita punya usaha ada manfaat untuk orang sekitar. Gitu. Nah, kenapa pilihannya di ternak ini? Mungkin di channelnya Ustaz udah banyak ya yang nyampein, dan itu saya sepakat. Gitu, dari sisi religi mungkin juga kita memang mau jalan aktivitasnya sesuai dengan apa yang memang Nabi itu sudah jalankan juga. Insya Allah ya kita nyari berkahnya kan gitu, Tat. Siap. Kalau dari sisi bisnis ya tadi Ustadz sudah beberapa kali sampaikan, memang potensi khususnya di wilayah Jogja, Tat. Jogja. Itu. Apalagi ini Bantul. Bantul, betul. Tadi Kuliner. habis kirim ya. Iya. Masya Allah. Gitu. Jadi memang potensinya ada, tinggal ya kita kuatin lah mental, kuatin pengalaman, sinergi dengan teman-teman yang lain, dan tetap belajar dari senior karena memang ya alhamdulillah lah senior peternak di Jogja ini itu nggak pelit ilmu kan. Ya, Kayaknya juga peternak dimanapun itu apa ya, kalau sesama peternak ketemu ya memang semuanya keluar sebenarnya. betul. Jadi nggak pelit lah. Betul. Termasuk Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Oke, ini masih di bab fattening. Tadi kan kita baru ngomongin kematian, Iya. kemudian bisa bedain gemuk atau enggak, nemuin formulasi treatment juga di 1 tahun gitu. Betul. Nah, pernah nggak satu periode itu nggak untung? Satu trip tetap alhamdulillah tetap secara data kami sih ada keuntungan tapi tipis, Tat. Tipis. Iya, nggak sesuai dengan target margin Oke. yang kita harapkan sih. Artinya kan kalau bisa ngasih argumen bahwa dia tetap untung tipis, semua itu kalau kita mau bikin bisnis peternakan ini dia benar-benar tadi modern lah bahasanya, dia siklusnya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, itu tetap harus ada catatan keuangan ya, recording semua lah. Betul. Jadi ternaknya masuk, jumlah masuk. pakan yang dikonsumsi, Betul. berapa pakan yang sisa. Betul. Jadi benar-benar dapat Iya, hitungan margin. betul. HPP-nya lah, Tat. Kita tahu. Kira-kira 1 ekor itu ya, angka terendah dapatnya berapa? Ini 1 periode berapa kalau di amanat? Berapa bulan? 60 hari. 60 hari. Iya. 2 bulan lah ya. Ya, 2 bulan. Itu udah termasuk treatment, udah masuk tuh. Udah termasuk. Sudah termasuk. Itu paling sedikit berapa, paling gede berapa? 1 ekor. Kalau bicara keuntungan ya tadi ya. Tadi 1 ekor kan. 1 ekor ya. Per ekor tadi. Mungkin di rata-rata kalau paling sedikit itu 50 ribuan. 50 ribu. Oke, 2 bulan. Oke, yang paling gede? Paling gede. Ini betina itu kan sebetulnya marketnya banyak ya. Nggak cuma di Oke, teman-teman potong jaga. lah. Saya hitung potong. Kalau jual ini bisa jadiin indukan, kemudian Iya. kita lariin ke petani, dia dijogrok, oke ke induk Iya. ini potong. Iya. Ah. Ya mungkin insya Allah ya tadi ya, itu 100 ribu lah. 100 ribu. 100 ribu. Jadi kalau 50 ekor untungnya satunya kita hitung rata-rata 75 ribu, ya kan?
70, biar enak tuh 50 lah ya. Ngitungnya enak. 5 kali 5 2,5 juta. Ya. Paling sedikit. Di rata-rata aja. Di rata-rata. Ya, rata-rata segitu. Kalau 100 berarti 5 juta. Itu jumlah karyawan berapa? Kita sebetulnya secara konsep kekeluargaan sih, Ren. Oh, kekeluargaan. Betul. Jadi masih saudara semua, bareng-bareng di sini. Bapak juga masih ikut. Oke. Karena jadi aktivitas. Artinya tenaganya masih belum dihitung. Sebetulnya udah. Oh, udah. Itu udah dihitung. Udah masuk. Ya, karena hitungan HPP itu kan termasuk Udah masuk biaya itu. tenaga, biaya variabel segala macam lah itu masuk. Jadi kalau Ustadz tadi tanya itu ya, insya Allah sih itu hitungan yang udah masuk di skala bisnis. Skala bisnis. Jadi ya kita hitung 100 tadi misalnya 5 juta ya. Oke. 2 bulan, 1 bulan 2,5. Ya artinya kan secara bisnis penggemukan itu masih masuk karena memang ada keuntungan di situ. 2,5 juta per bulan, kalau misalnya 50 kan kita bisa kelola sendiri. Iya. Pakan beli, ya kan? Pakan sudah ada, kita kelola sendirian, dapat 2,5 juta buat pensiunan, udah seneng rawat ternak ya. Atau buat kita anak muda yang tinggal di Jogja masih bisa mandiri kita, masih bisa hidup gitu. Tapi kalau misalnya di kota-kota besar mungkin berbeda. Oh iya. Iya kan? Betul. Oke. Tapi kan kalau kita terbuka ke teman-teman, keuntungan itu bisa bisa naik ya. Iya. Dari angka itu tadi menyasar ke masing-masing sektor ternak ini ada marketnya. Betul. Nah, kita berada di situ. Misalnya tadi disebutin ya, Iya. kayak betina. Betina itu selain disembeli, larinya kemana kalau di Amanah Farm? Kalau kita biasanya ada market warga yang mau akikoh nih. Mau akikoh. Betul. Oh, masak juga. Nanti pada saat biasanya kan konsultasi dulu Hmm. gitu. Budget berapa? Kalau kiranya budgetnya masuk di jantan, kita tetap sarankan jantan ya tadi. Tapi kalau ada yang kondisinya budgetnya belum masuk di jantan ya kami arahkan, asalkan itu masih sesuai syar'i lah Tat, gitu. Karena kan domba kan 6 bulan ya Tat, boleh ya. 6 bulan. 6 bulan insya Allah, makanya itu kita coba masukkan ke situ dan alhamdulillah memang ada tuh Tat. Oke, akikah. Oke. Selain itu Yang kedua indukan Tat. indukan. Indukan tuh lumayan juga Iya. Tat itu. Mungkin niatnya menyelamatkan indukan produktif lah ya. Betul. Memang harganya juga bisa iya. naik. Bakalan masuk itu kan speknya beda-beda. Ya. Beda-beda. Ada yang spek potong, ada spek indukan. Nah, kalau bonus buat kita pada saat masuk bakalan itu spek indukan plus dia udah positif. Tat. Oh, udah Iya, udah bunting. hamil. Jadi Udah harganya bunting beda kan nggak lagi. mungkin kita potong tuh. Oke. Kita treatment tambahan lagi biar ada kesiapan untuk melahirkan. Nanti kita jual memang dia sudah hampir melahirkan lah. Mungkin usia 3-4 bulan. Itu lah. menyenangkan sekali bagi Iya, pembeli. Tapi menyenangkan sekali juga bagi yang jual. Betul. Ya, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Insya Allah gitu. Tat. Dan senengnya pas dikabarin itu. Tat. Iya. Iya kan Ya, dikabarin. apalagi hidup sehat, anaknya jantan. Oke. Seneng tuh. Ya teman-teman, jadi kita mau informasikan bahwa memang kita nggak bisa menutupi juga bahwa memang kita harus kreatif, ya kan? Yes, betul. Kalau itu kita hanya mendapatkan dari keuntungan penggemukan murni, Ya. apalagi tadi mungkin kalau di Amanah Farm kekeluargaan ya, semua gotong royong. Tapi kalau misalnya misalnya peternak-peternak baru pensiunan ya, kemudian dia rekrut 1 karyawan, kemudian digajinya juga nilainya tidak sedikit gitu, hanya memanfaatkan dari jual beli hasil penggemukan, apalagi masih diambil oleh belantik, tentu nilai nominalnya sangat sedikit, ya kan? Setuju Tat. Setuju kan? Nah makanya kita harus kreatif, kayak tadi kan ternyata kemarin juga kayaknya ada tempat guling ini, kambing guling. Kami guling ya tadi ya. Paling enggak kita coba hilirnya lah. Oke, jadi tetap harus kreatif di situ. Betul. Itu juga yang akhirnya buat Amanah Farm tambah kandang, ya, ngelihat oh ternyata memang ada banyak hal tuh yang bisa di dalam. Betul. Oke. Jadi penggemukan ini secara bisnis masih masuk, apalagi kita kreatif di situ. Ya, betul Tat.
backbone-nya itu Tat. Oke. Backbone-nya kita memang mulainya kan memang dari fattening ya. Tapi pada saat kita udah jalan melihat peluang dan apalagi kalau kita suka tantangan ya Tat ya, berani nawarin orang terus apalagi kohei juga tuh Tat. Koheinya kan itu nggak belum dihitung juga. belum itu, dihitung ya? Itu jadi insentif Tat. Oke, Iya. sekarang di Amanah Farm satu karung 25 kilo ya. Ya, taruh 25 kilo. Karung pakan 25 kilo harganya 15.000. 15.000 Diambil lagi. diambil. Oke. Betul. Oh, kalau dihitung juga udah banyak banget tuh 2 bulan itu ya. Iya, lumayan. Berapa sih, karung Tat. bisa? Kalau kapasitas 50 tadi. Kalau 50 kita ngitungnya nggak bisa segitu sih. Biasanya satu kandang itu kapasitas 150 lah. Itu 2 bulan ya bongkar bisa minim 100 lah. 100 karung lah. 100 kali 15 1,5 juta. 1,5. Udah diambil. Sudah dia posisi diambil. Ya. Oke. Selain bisnis di 2 ini ya, penggemukan kemudian tadi ada pupuk juga gitu ya yang dikemas kemudian diambil orang mana? Kebumen. Kebumen. Buat apa itu? Kalau sharingnya ke saya jambu kristal. Jambu kristal. Iya. Jambu kristal. Pokoknya kalau kohei udah ketemu tanaman itu akrab lah. Iya benar. CN rasio kalau sapi itu dia belum bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman. Tapi kalau kohei itu C/N rasionya ya nggak nunggu lama itu langsung bisa dimanfaatkan oleh Iya. tanaman. Nah, kita belum bahas aspek breeding nih. Mulai kapan tuh akhirnya mutusin buat breeding? Kalau breeding sebetulnya udah ada ya dari awal ternak ini masuk ada itu memang breeding 2020 udah ada. tuh udah Betul. ada. Udah ada. Tapi pas kita melihat peluang lagi itu ya pas jalan fattening itu. Peluangnya adalah ada spek indukan tadi. Betul, Kalau spek dijual indukan. sayang masukin kandang sendiri. Betul. Oke. Itu hitung-hitungan breedingnya juga dicatat itu. Iya. Tapi begini ya, kelemahannya kita dapat indukan dari bakalan tadi. Itu kondisinya kita nggak tahu recordingnya, nggak tahu genetiknya, nggak tahu asal Dia usulnya, kawinnya dengan betul. siapa? Spekulasi sih, Tat. Spekulasi. Betul. Tapi alhamdulillah kesininya ya perhitungannya 2 sampai 3 bulan lah rata-rata itu mereka melahirkan. Melahirkan terus dari situ dari hitungannya itulah kita hitung biaya pakan itu mulai dari bakalan masuk terus kita tahu bunting di sini kita bedain pakannya terus masuk ke kelahiran nanti juga ada treatment khusus kan Tat? Itu dihitung lagi dari kondisi si indukan itu melahirkan sampai nanti kita mau ditentukan dijual lagi atau tidak. Oke, jadi itu satu aspek yang juga menguntungkan sebenarnya kalau apalagi anaknya jantan. Ya, tapi kalau betul. misalnya breeding ini kalau dihitung kerangka bisnis nih, misalnya dia indukan oke udah lahiran semua nih. Iya. Ini dikasih makan sekian sampai dia bunting 5 bulan, kemudian menyusui dengan pakan konsentrat beli, kemudian hijauan menanam itu angka pakan per ekornya kan ketemu berapa? Kalau di rata-rata itu 2.500. 2.500. Apalagi pakai pejantan bagus masuk sekali. Iya. Betul. Oke, teman-teman, Amanah Farm ya, satu pengalaman yang ya sangat menarik ya. Semoga bisa terus memberikan warna bagi peternakan di Indonesia. Amin. Tat. Terima kasih berbaginya. Satu hal yang juga kita sudah bongkar ke teman-teman ya bahwa ya penggemukan itu kalau nggak kreatif untungnya sedikit. Kalau kreatif menang. Amin. Satu video lagi kita sajikan setelah ini kita coba bongkar kandang beliau ini. Terima kasih Mas Arif. Siap, Ya. sama-sama. Tat. Semoga ya, kurban juga udah mulai Udah ngumpulin. persiapan Tat, nggih. Semoga juga keuntungannya lebih banyak. Amin. Ya, masih banyak lahan. Amin. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Mas Arif sekali lagi makasih banyak. Makasih, Tat. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.